Shalom, selamat pagi adik-adik. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah pada hari ini. Walaupun hanya dalam ibadah online, kakak harap adik-adik tetap mempunyai semangat untuk beribadah di minggu ini. Dan untuk pelayan firman pada saat ini, kita akan dilayani oleh Kak Nopri dengan tema Sikap Orang Percaya Menghadapi Pergumulan. Adik-adik mari berdiri untuk menyambut Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita angkat lagu pujian kita, Kami Puji dengan Riang. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus dan suci Bapa. Terima kasih ya Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, tapi kami masih memiliki kesempatan, itu hanya berasal daripada Engkau ya Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan ya Tuhan, untuk kami beribadah pada saat ini. Tuhan Yesus berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga bisa berakhir dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik kita tetap berdiri, kita akan membaca Mazmur pujian kita yang terdapat dalam Mazmur 6, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-11. Kita akan membacanya secara bersama-sama, yang diberi perikop doa dalam pergumulan. Kembalilah pula, Tuhan luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu, sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku, mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Demikian pembacaan Mazmur pujian kita. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk bernyanyi bersama Ajaib Benar Anugerah.
kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kak Nopri. Shalom adik-adik, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita membuka Alkitab kita. Pada hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 1 ayat pertama sampai ayat yang ke-12. Kakak ulangi dari kitab Yoel pasal 1 ayat pertama sampai ayat ke-12. Kalau adik-adik sudah menemukan, mari kita berdoa meminta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk belajar tentang firman Tuhan. Kitab yang sudah terbuka di hadapan kami, kiranya Tuhan memberkati kami dengan hikmat dan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan ini dapat menjadi berkat dan makanan rohani dalam kehidupan kami di hari-hari berikutnya. Berkati kami Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Adik-adik, kakak menjemput kalian untuk bangkit berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama dari Yoel pasal 1 ayat pertama sampai ke-12. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini di dalam zamanmu atau di dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah, hai pemabuk, dan menangislah. Merataplah, hai semua peminum anggur, karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon kurma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh, kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan dengan segala firman-Nya dalam kehidupan kita. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Adik-adik, melalui pembacaan firman ini, Dewan Pelkat PT mengambil tema sikap orang percaya menghadapi pergumulan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, adik-adik perlu tahu bahwa Yoel itu adalah seorang dari antara beberapa nabi-nabi yang ada dalam perjanjian lama. Dan di dalam ayat yang pertama kita bisa melihat bahwa Yoel itu adalah memiliki ayah bernama Petuel.
Dan Nabi Yoel sendiri dikenal sebagai seorang nabi yang selalu rajin atau selalu berada di dalam rumah Allah, selalu mempersiapkan ibadah dengan baik dan juga dekat dengan para imam. Dan dari bacaan kita ini juga kita melihat bahwa pada zaman Nabi Yoel ini, tempat ia bekerja yaitu kerajaan Yehuda itu sedang mengalami bencana yang besar dan tentunya sangat berat karena mereka diserang oleh belalang yang jumlahnya sampai jutaan. Dan juga ternyata belalang ini mengakibatkan Israel mengalami berbagai kejadian yang sangat memberatkan kehidupan mereka, seperti kelaparan, kekeringan, kemiskinan, bahkan perekonomian Israel boleh dikatakan terpuruk pada saat itu. Dan kesulitan juga mereka sehingga mereka tidak dapat mempersembahkan korban bakaran, korban curahan bagi Tuhan. Dan itu membuat para imam menjadi sedih. Nah, hal itu bisa kita lihat dari ayat yang ke-9. Tetapi adik-adik, pada masa yang sulit ini, Yoel tidak marah kepada Tuhan. Justru ia mengajak bangsa Israel untuk melakukan hal-hal yang positif. Nah, hal-hal positif apa nih yang dibuat oleh Yoel untuk bangsa Israel? Dia mengajak bangsa Israel yang pertama adalah introspeksi diri, mengingat kembali apa yang sudah diperbuat oleh bangsa Israel kepada Tuhan. Lalu yang kedua, dia mengajak para imam dan juga seluruh bangsa Israel untuk meratap, berseru kepada Tuhan dan berkabung dengan sungguh-sungguh. Sehingga dengan demikian ia meminta agar Tuhan mendengarkan doa bangsa Israel. Lalu yang ketiga, dia meminta bangsa Israel untuk bertobat dan juga meminta agar Tuhan menjauhkan atau membuat wabah itu segera berlalu. Nah, ini adalah sikap positif yang ditularkan atau yang diajak dilakukan oleh Yoel kepada bangsa Israel, sehingga pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel itu bisa berlalu. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus, dari bacaan ini ada pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan ingin mengingatkan kepada kita sebagai adik-adik teruna bahwa Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Allah itu juga Allah yang sangat sayang dan mengasihi anak-anaknya, termasuk kakak dan juga adik-adik semua di rumah. Sehingga karena saking sayangnya, kadang-kadang Allah tidak segan untuk menegur kita, bahkan kadang-kadang dia juga harus menghajar anak-anaknya yang tidak taat, agar mereka tidak jatuh ke dalam dosa dan tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu yang kedua, pelajaran apa yang kita bisa dapat? Kita melihat di sini bahwa Allah mau agar kita sebagai anak-anaknya tetap taat dan setia mengikuti dan melaksanakan kehendaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya banyak ya adik-adik. Mungkin adik-adik bisa taat untuk mengikuti ibadah secara online, kemudian taat membaca Alkitab di rumah, kemudian taat juga melakukan segala perintah-perintah dari orang tua maupun dari sekolah. Nah, yang ketiga, pada saat ini adik-adik pastinya kita juga tahu bangsa kita bahkan di dunia juga sedang menghadapi bencana yang begitu besar, menghadapi pergumulan yang disebabkan oleh COVID-19. Dan ini merupakan hal yang terjadi pada saat ini dan kita tidak bisa menghindar. Tetapi mari kita lakukan seperti yang dilakukan Yoel kepada bangsa Israel pada zaman itu, yaitu kita harus berdoa, memohon pengampunan kepada Tuhan, dan kita mendoakan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Bahkan kita juga berdoa bagi bangsa kita, sehingga wabah ini dapat kita jalani bersama-sama dan kita dimampukan oleh Tuhan melewati bencana ini. Dan yang keempat, marilah kita sebagai teruna dan anak-anak Tuhan mau berempati kepada orang lain. Bukan hanya bersimpati, tetapi kita juga mau turun tangan untuk menolong orang-orang lain yang membutuhkan di sekitar kita. Dimulai dari hal-hal yang kecil. Kita mendoakan mereka,
kita memberikan apa yang bisa kita berikan kepada mereka. Dan bahkan mungkin ada di antara adik-adik yang bisa memberikan sumbangan apapun juga yang pastinya dibutuhkan. Nah, dengan demikian kita bisa menghadapi pergumulan-pergumulan ataupun permasalahan-permasalahan ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Semoga Tuhan memberkati kita untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau sudah memberkati kami dalam kami merenungkan dan mempelajari akan firman Tuhan ini. Kiranya Tuhan memberkati agar firman Tuhan ini boleh menjadi makanan dalam kehidupan kami, untuk kami laksanakan dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkati juga ya Tuhan untuk adik-adik teruna yang saat ini sedang dalam masa stay at home ya Tuhan. Kau berkati mereka dalam belajar mereka yang dilaksanakan secara jarak jauh. Demikian juga Tuhan tugas-tugas yang harus mereka selesaikan. Berilah kekuatan dan hikmat sehingga mereka dapat menyelesaikan semuanya dengan baik sampai pada kenaikan kelas nanti. Ya Bapa, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati bangsa dan negara kami menghadapi berbagai pergumulan yang ada, termasuk bencana COVID-19 ini. Kiranya Tuhan, baik pemerintah, para medis, angkatan bersenjata maupun juga kepolisian dapat bersama bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dari pusat sampai kepada daerah. Kau berkati sehingga pemerintah kami dapat mengatasinya dalam waktu yang dekat ini, dan bencana ini boleh dapat teratasi dan kami semua boleh kembali dapat bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Tuhan Yesus Allah yang Maha Baik, kami juga mau menyerahkan bagi pelayanan firman Tuhan yang hari ini dapat disampaikan. Biarlah Tuhan firman ini boleh kami mengerti dan pahami, dan kami dapat melaksanakannya dalam kehidupan kami. Kami berkati, Tuhan berkati juga buat orang tua dalam tugas dan pekerjaan mereka. Tuhan berkati juga buat jemaat-jemaat Tuhan yang pada saat ini sedang mengalami kesusahan, mengalami pergumulan. Biarlah kami tetap taat dan setia kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan dan memohon pertolongan dari Tuhan. Kami serahkan seluruh pergumulan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa, dan berkati agar apa yang kami sampaikan ini dapat Engkau jawab seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ya adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mengucap syukur lewat persembahan. Kita angkat lagu pujian, Aku Suka Membayi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji yang orang hidupnya. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan.
kita akan masuk dalam doa persembahan, tapi sebelumnya kakak jemput adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan tadi ya Tuhan. Kiranya firman yang sudah kami dengarkan tadi ya Tuhan, tidak lalu begitu saja, melainkan bisa kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan, kiranya bisa berguna untuk pelayanan-Mu di muka bumi ini, dan bisa berguna juga untuk gereja-Mu di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan Warta PT. Untuk Warta PT, ibadah online diadakan setiap hari Minggu pada pukul 9. Dan jangan lupa adik-adik untuk mengajak teman-temannya sekalian untuk ikut beribadah online. Dan untuk ucapan terima kasih, saya ucapkan terima kasih untuk pelayan firman Kak Nopri yang sudah menjadi saluran berkat untuk adik-adik sekalian. Dan untuk pemain musik Kak Dani, Kak Rio, dan untuk perekam video Kak Devri, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan masuk dalam pengutusan. Adik-adik kakak jemput untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Kita Harus Membawa Berita. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap, tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Manakah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan kita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Manakah jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus nyatalah, ramai dan cemerlang. Adik-adik, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.